Sekarang kan ada pengurangan nih, ada artinya bahasanya sih sisa kuotanya besar nih. Nah sisa kuota yang besar ini bagaimana mengisinya itu? Dari orang-orang yang berpenghasilan sama ini kadang-kadang begini, tadi kan katanya usulkan aja dulu, begitu nanti sudah ada alokasi masuk gitu kan. Nah padahal sebetulnya kan ada sisa kuota, kenapa nggak diisi? Usul-usul aja dulu. Ini main-main Pak, cara-cara begini nih, usul-usul aja dulu nanti diperiksa baru apa. Gimana kok usul-usul aja? Kalau bagi kita itu usul itu benar. Nangis ketika mereka ini sedang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan karena dia nggak punya uang Pak. Banyak yang nangis, berdosa kita ngambil kebijakan kalau ini tidak benar. Bukan dari tadi dua kali Bapak sebut nama itu. Nggak apa maksud Bapak? Saya tanya. Nggak ada. Mohon maaf. Nggak, maksudnya apa? Mohon maaf. Salah itu salah nyebut. Ya jangan begitu. Bapak ini kalau rapat benar, di sini rapat benar kalau di Komisi 9. Siap. Tentang kendali tadi ya, kendali di tingkat operasional, yang misalnya cek bansos itu usulan yang masuk itu sudah mencapai 57.000, tapi kemampuan processing di daerah itu baru 6.500-an, sebetulnya ada backlog. Nah kami sedang merencanakan untuk mengekspos itu ke publik, supaya publik ikut sama-sama memantau daerah itu antriannya berapa panjang sih itu ya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, kendali terhadap ketepatan sasaran. Nah, ini lewat cek bansos juga, lewat masukan masyarakat di usul dan sanggah itu. Kalau usul sanggahnya itu banyak, tetapi daerah tidak bergeming, ya kita kan bisa deteksi. Kita akan turunkan proses quality assurance. Nanti kita menunjuk perguruan tinggi yang bisa ngirim entah mahasiswanya atau apa ke sana untuk membuat opini ketiga gitu, supaya kita bisa memutuskan ini diapakan gitu. Nah kira-kira model-model kendalinya semacam itu. Dan terhadap orang yang meninggal tadi, mekanisme penggantiannya sebetulnya simple. Kita tidak begitu ada orang meninggal terus cari orang, bukan begitu. Ya usulkan saja, ada antriannya, nanti begitu ada yang meninggal atau ada yang dikeluarkan, itu ya otomatis ngisi. Di sistemnya sudah dibuat seperti itu, jadi tidak ya bisa kerja lebih antisipatif lah gitu. Tidak nunggu ada orang meninggal atau dicoret baru cari pengganti. Kira-kira itu. Makasih. Bu Ketua. Silakan Pak Dirjen. Sini sebelah Pak Sekjen. kiri Bu. Oh, Pak Saleh, silakan Pak Saleh. Pak Sekjen, Pak Hairi Hikmat. Jadi sebetulnya gini, ini masalah data ini kan juga sebetulnya adalah masalah fundamental ini dalam pelayanan kita dalam jaminan sosial. Maka karena itu teman-teman ini kelihatannya dari tadi belum puas ya. Termasuk yang soal 40% ini penetapan tadi, 40% dari total penduduk Indonesia yang penghasilannya paling rendah itu. Karena gini Pak Sekjen, itu orang-orang yang penghasilan hampir-hampir sama itu banyak. Kan hampir-hampir sama gitu loh. Jadi kalau kita lihat penghasilan dia hampir-hampir sama itu, ini menetapkan itu seperti apa? Itu satu. Sekarang itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kan ada pengurangan nih. Ada artinya bahasanya sih sisa kuotanya besar nih. Nah sisa kuota yang besar ini bagaimana mengisinya itu? Dari orang-orang yang berpenghasilan sama ini kadang-kadang begini. Tadi kan katanya usulkan aja dulu. Begitu nanti sudah ada alokasi masuk gitu kan. Nah padahal sebetulnya kan ada sisa kuota. Kenapa nggak diisi? Bagi saya yang 96,8 juta itu harus ada. Itu kewajiban negara
untuk mengisi 96,8 juta. Nah, itu udah tuntutannya begitu. Nah, sekarang menentukannya supaya ini orang-orang yang berpenghasilan mirip-mirip ini gitu, itu bisa betul-betul clear. Anda nggak layak, Anda layak. Anda pasti dapat, Anda nggak dapat. Begitu. Karena kalau nggak, banyak yang terabaikan dan terlupakan, begitu loh. Saya tuh pingin dulu lah, ini soal kriteria yang 40% ini. 96,8 juta itu jumlahnya besar. Anggaran kita, tadi paparan Menkes 46, sekian juta triliun. Setiap tahun itu bukan angka yang sedikit itu. Ya kan? Jadi apalagi beban kita di masa pandemi ini. Bertambah-tambah lagi, vaksin saja 58 triliun setahun. Nah karena itu ini menjadi, saya mohonlah dulu, dijelaskan dulu lah itu gimana caranya itu. Yang rasional dan berkeadilan. Ada yang mengatakan, ini kan dapat sekian orang nih, sudah 84, sekian juta tadi. Katakan itu sebenar. Kan mereka dapat, ada yang nggak dapat. Kalau kita tanya kenapa dia yang dapat? Oh dia sudah, kenapa yang ini nggak dapat? Kenapa bukan saya yang duluan? Kenapa yang dia yang duluan gitu? Itu kan juga masalah keadilan. Nah ini tolong nih diberi penjelasan dulu soal itu. Ya saya kira mulai dari situ dulu ditelusuri lagi. Terima kasih Ketua. Baik, silakan Pak. Tahun ini mungkin sekedar itu ya, ada 600.000 orang meninggal, kemudian 200 kelahiran, ya saya nggak tahu berapa yang diantara yang meninggal itu yang peserta PBI, kita nggak tahu. Dan itu juga kan perlu ditelusuri berapa persen, apakah ini kan sayang kalau tidak diisi dengan orang-orang yang PHK sekian banyak gitu loh Pak. Kan? Jadi mungkin ini butuh juga yang miskin baru. Jadi mungkin ini mohon penjelasan apa yang disampaikan oleh Pak Saleh teman kita dan apa yang barusan saya sampaikan. Kami persilakan Pak. Ya terima kasih. Jadi sebetulnya sisa kuota yang banyak ini kan tersebar di kabupaten-kabupaten kota itu. Yang masih undernya banyak ya masuk saja Pak karena longgar. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang ini sudah over. Over ini artinya jauh melebihi 3 kali jumlah penduduk miskinnya. Nah kalau seperti itu kan orang-orang yang masuk kategori tidak miskin dan tidak masuk mampu lah gitu ya, itu masuk ke dalam situ karena jumlahnya sudah jauh di atas 3 kali jumlah penduduk miskinnya. Nah itu kita tahan dulu, kita agak mereka bisa melakukan penggantian tetapi nggak bisa melakukan penambahan. Daerah-daerah yang masih under ya kita persilakan cepetan aja masuk gitu Pak. Jadi penggantian itu kalau sudah mencapai limitnya begitu. Sebentar Ibu Ketua izin interupsi. Silakan Pak Saleh. Ada beberapa yang semakin tidak jelas dari penjelasan ini. Ya kan? Apa itu? Pertama, itu tadi. Katanya ada daerah yang sudah over. 3 kali lipat. Kok bisa? Sementara daerah lain ada yang kekurangan. Saya bisa buktikan Pak, ada itu beberapa kabupaten yang sudah ngusul-ngusul. Saya tahu sendiri, orang ngadu ke saya juga bupatinya. Ya kan? Bolak-balik ngirim nggak pernah dipenuhi juga. Nggak pernah cair gitu loh, maksudnya nggak pernah dipenuhi gitu. Kenapa di sana 3 kali lipat sudah over? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, tadi usul-usul aja dulu. Ini main-main Pak, cara-cara begini nih, usul-usul aja dulu nanti diperiksa baru apa gitu. Gimana kok usul-usul aja? Kalau bagi kita itu usul itu benar. Ada kriterianya itu makanya saya katakan tadi. Gimana sih caranya menentukan yang 40% ini? Sehingga terpenuhi yang 84, sekian juta tadi itu. Atau mestinya kan 96,8 juta. Ini kalau nggak jelas ini pasti akan terus saja bermasalah. Data ini. Ya nggak bisa juga dong misalnya kayak gitu tadi. Oh ini nanti kita tunggu aja, kita apa. Ya nggak? Apalagi Pak, itu kan ada yang dipotong tuh di kabupaten kota, ini kan udah dipotong nih ya, dihapus, ya ada beberapa yang dihapus. Mereka ngajukan penggantian tuh, karena misalnya katakan dia dihapus 1000, mereka titipkan 1000 lagi gantinya gitu. Enggak juga tuh dapat, belum semuanya dapat Pak.
diajukan juga belum tentu dapat. Kenapa misalnya enggak begini Pak Hari Hikmat, ini kan Pak Sekjen ini dari dulu nih Pak Hari ini kan ikut secara teoritis mengembangkan ini, pendataan ini. Mengapa tidak kita kasih kesempatan kepala musyawarah desa, badan musyawarah desa, rapat mereka menentukan kuota satu desa ini cuman katakanlah 40 orang atau 40 keluarga gitu. Lalu mereka yang mutusin di desa itu siapa yang 40 itu? Ya enggak? Mereka kan tahu, mereka yang menetapkan, oh ini garis kemiskinannya seperti ini, apa seperti ini. Jadi lebih bertanggung jawab di desa, jadi enggak kita ribut di sini. Kalau sekarang Bapak langsung tetapin nih 96,8 juta, sekarang katakan saya jadi bingung nih data dari tadi nggak jelas, 84 lah, 84 juta, tiba-tiba Bapak tetapkan begitu. Orang di desa nggak ngerti, kok saya nggak masuk, nangis Pak. Nangis ketika mereka ini sedang membutuhkan bantuan pelayanan kesehatan karena dia nggak punya uang Pak. Banyak yang nangis, berdosa kita ngambil kebijakan kalau ini tidak benar. Berdosa, jangan dianggap yang sepele ini persoalan. Maka karena itu saya minta, tolong ini, perbaikan ini data ini. Penuhi ini semua hak-hak rakyat itu. Jadi tolonglah dijelaskan dulu ini Pak, saya nggak Bu Ketua, ini belum bisa disimpulkan kalau begini. Gimana caranya itu? Nanti saya tak khawatir ini begitu selesai rapat, balik lagi Pak Hikmat ke Komisi 8, sana ke Kemensos, kita nanti lempar lagi nunggu hasil-hasil data dari sana terus, nggak ada penyelesaiannya. Saya nggak tahu bagaimana caranya itu untuk kita bisa ikut terlibat ya di dalam rangka memperbaiki pendataan itu. Kasihan juga itu Pak Menkes itu bolak-balik, kan Pak Menkesnya pingin juga semua dapat ini, yang 96,8 juta semua segala macam. Pak Gufron kan juga pingin juga ini masyarakatnya dilayani semua, tapi kan nggak bisa orang datanya dari sana semua. Makanya hulunya itu kan data. Hulunya itu data. Kalau datanya salah, kemudian pelayanan yang nggak baik, pasti akan berpengaruh dengan pembiayaan. Itulah yang menyebabkan selalu defisit. Kalau sekarang kan nggak defisit karena baru naik iuran. Iuran naik dari mana? Bukan dari rakyat bayarnya, dari APBN. Jangan dikira hebat-hebat kali juga BPJS ini. Bukan. Kan gampang kok membaca ini. Jadi tolong ya, ini saya minta dijelaskan supaya jelas. Kalau enggak ya kita bikin rapat lain lagi, kasihan juga udah jam segini belum selesai rapatnya. Makasih Ketua. Baik. Memang Pak ini ada di Kemensos ya, jadi yang tamu-tamu yang lain memang lebih banyak ini pasif, karena banyak dasarnya ya tadi data tadi, jadi mungkin apa yang diminta kira-kira kita cari bersama, seperti apa Pak? Mohon penjelasan yang ditanyakan oleh Pak Saleh Daulay. Ya, sebetulnya penjelasan 96 menjadi posisi 88 kan tadi sudah dijelaskan. Mungkin Pak Amrun waktu itu nggak datang, belum datang Pak. Yang kami paparkan ada 96,7, kemudian menjadi 95 karena ada yang meninggal dan seterusnya. Kemudian kita bisa memilah mana PBI DTKS, kemudian ada PBI non DTKS dan seterusnya. Pemadanan Dukcapil yang tidak padan dan seterusnya. Kemudian penetapan Januari, penetapan September, ya sampai ke interupsi dulu Ibu Ketua. Mungkin Pak Hikmat juga pertanyaan saya kurang begitu memahami pertanyaan saya. Pertanyaan saya itu menentukan orang yang masuk di dalam 40% yang dapat PBI. Bagaimana kriteria ketentuannya? Karena ada orang yang penghasilannya mirip-mirip. Banyak orang mirip-mirip ini. Dari mana? Supaya apa? Supaya kelihatan nih, oh dia dapat, ini nggak dapat, ini dapat, ini nggak. Kenapa? Karena dia begini. Ini kenapa nggak dapat? Karena dia begini. Gitu loh Pak. Ini kalau Bapak jelaskan DTKS apa, udah saya baca paparan Bapak ini. Ya. Sebelum dari tadi malam saya baca Pak. Baik. Cara menentukannya Pak, cara menentukan ya. Orang untuk mendapatkan. Jadi tadi saya sampaikan. Kriterianya. Awalnya kan dari data BDT 2015. Nah sumbernya dari PPLS 2011, sebelumnya ada PSC 05, panjang nih ceritanya. Di situ mengandung kriteria yang berubah-ubah, ya, dan kriteria yang dijaga oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Permensos, ya, tahun 1980, tahun 1980
4 ya waktu itu, posisinya memang sudah cukup lama, itu ada 11 kriteria. Diperbaiki jadi 14 kriteria. Ya. Kemudian dikembangkan oleh TNP 2K menjadi 34 kriteria. Metodenya sangat berbeda dengan yang dikembangkan sekarang oleh Kementerian Sosial yang menggunakan 5 dimensi dan 11 indikator. Yang paling terakhir aja Pak. Ya, yang paling terakhir itu misalkan dari tempat tinggal. Itu kita lihat dari tempat berteduh atau tinggal sehari-hari di mana. Kemudian yang kedua dari pekerjaan, terkait dengan status pekerjaan. Kemudian kecukupan pangan, ya, pemenuhan kebutuhan pangan maupun pengeluaran pangan, apakah di atas 70% dari total pengeluaran. Kemudian pengeluaran untuk pakaian dan juga keadaan untuk papan. Dari mulai lantai tanah, dinding, sampai ke MCK dan juga penerangan. Itu kriteria yang digunakan sekarang untuk menentukan ya kelayakan seseorang masuk di DTKS. Kita sebut DTKS dulu ya Pak. Ya, interupsi Bu Ketua. Silahkan, apa yang baru disampaikan Pak Hari Hikmat ini itu sama dengan memaparkan kepada kita ada ketentuan atau kriteria yang berada pada wilayah abu-abu. Kan nggak bisa juga ini, masih gitu banyaknya 96,8 juta orang atau katakanlah 84 juta orang bisa ditentukan macam itu satu-satu diurai gitu. Oh ini begini, rumahnya begini, pekerjaannya begini, apa begini. Dan terbukti di lapangan bahwa ini banyak yang protes. Itulah masalahnya itu. Kalau nggak ada yang protes sih udah bagus, kita kita juga dukung Pak Hari. Jadi ini kita bertanya, ini bukan karena kita nggak senang, ini ada perbaikan sebetulnya, ada pergerakan menuju perbaikan, tapi persoalan fundamentalnya belum selesai, gitu loh. Ini kalau yang Bapak katakan ini masih gray area Pak, masih abu-abu Pak. Karena banyak nanti yang dapat tuh kan kita, oh dia sudah begini gitu, belum tentu. Gimana caranya meriksa gitu, detail seperti Bapak itu? Kan tadi pertama menanya kriteria, kami jawab kriterianya apa, yang terbaru diminta oleh Bu Pimpinan. Kalau mau dijelaskan kronologis kami siap untuk menjelaskan perubahan kriteria demi kriteria termasuk perubahan metode dalam menetapkan data yang masuk 40% status sosial ekonomi terbawah. Jadi saat ini posisi kita bukan mengidentifikasi siapa yang 40, tapi sudah tersedia yang disebut DTKS mencakup 40% status sosial ekonomi terbawah hasil pendataan BPS tahun 2015. Tidak ada lagi sensus berikutnya. Nah, waktu itu kan 4 tahun sekali. Nah, kemarin di Komisi 8 ditetapkan, oke, tahun 2021 ada sensus lagi untuk seluruh penduduk miskin. Ya, berarti 6 tahun kemudian dari 2015. Karena sebelumnya sudah sangat tidak valid lagi datanya, sudah berubah, sudah meninggal dan sebagainya. Nah, pimpinan Bu Menteri Sosial menetapkan tidak perlu melakukan sensus, tapi dibuka sistem verifikasi validasi yang bisa melibatkan daerah dan mereka juga harus memahami kriteria yang ditetapkan. Sesuai undang-undang, daerah punya kewenangan untuk itu. Nah, oleh karena itu dari 96 juta setelah dilakukan verifikasi validasi, memang terjadi drop. Karena data sebelumnya tidak valid. Data sebelumnya banyak yang tidak layak untuk masuk ke PBI. Yang tadi saya sampaikan, bahwa dari bulan September itulah kita starting point, sampai jatuh sampai 84 sekian, kalau nggak salah. Ini yang perubahan demi perubahan telah terjadi. Posisi sekarang yang sebetulnya DTKS murni 84.086.585. Kalau Kementerian Sosial mau bertahan terhadap data yang punya integritas, ya kami akan sampaikan 84 juta, selesai perkara. Kami punya tanggung jawab terhadap tugas Kementerian Sosial. Tapi tuntutan kan 96,8. Diharapkan semua warga bisa masuk. 84 ini sudah mengandung inclusion error yang dikeluarkan. Nah, sekarang ada usulan daerah yang non-DTKS, yang sebelumnya ada 11 juta, sudah mulai berkurang hasil verifikasi, tapi yang non-DTKS yang tidak terverifikasi 4 juta sekian. Nah, kalau ini dikejar yang tadi persentase verifikasi, tinggal nambah tuh, 84 tambah 4, berarti sekitar 88 juta. Masih ada kuota 12,6. Pertanyaan Pak Amrun Daulay, bagaimana mengisi 12,6 juta? Kan sebetulnya itu.
Nah, kalau kami bertetapan kepada DTKS yang memang sesuai kriteria, bisa dipertanggungjawabkan, cleansing dari data yang meninggal, clean dari data yang ganda, ya 84 ini selesai. Itulah yang akan ditetapkan bulan November. Tapi pada masa transisi, bisa dicek di SK-SK sebelumnya, kita tidak menetapkan yang DTKS yang sudah, katakanlah valid lah dikatakan, sampai cut off waktu itu. Tapi kita sebutkan juga, yang non-DTKS sekian, yang bayi baru lahir sekian. Boleh dicek di Permensosnya. Karena ini masa transisi. Sehingga penetapan BPKS sebetulnya seperti Oktober 2021, itu 88.989.961. Nah, pertanyaannya bagaimana mengisi 12,6? Nah, kalau menyangkut data, Ibu Menteri sudah sampaikan, di DTKS itu sekarang 133 juta jiwa, ada. Tapi kan dari hasil verifikasi terakhir, 21 juta ditidurkan. Saya kira sudah dengar berita itu. Dan itu bukan temuan Kementerian Sosial semata, itu temuan KPK, temuan BPK, temuan BPKP. Secara keseluruhan 21 juta terpaksa kita tidurkan. Artinya DTKS yang selama ini menjadi sumber rujukan banyak bansos, itu harus total dibenahi, harus diperbaiki. Bahwa ini berdampak kepada PBI yang saat ini posisinya 88 juta, katakanlah 84 juta, itu saya sampaikan tadi konsekuensi dari proses perbaikan data. Monggo, kalau ada cara yang lain untuk memasukkan 12,6, tapi tetap kan harus lewat verifikasi validasi. Makanya dibuka usulan daerah. Gitu. Usulan daerah itu bisa mengambil dari DTKS yang ada setelah diperbaiki, yang di luar yang sudah terverifikasi, atau usulan daerah yang baru sama sekali. Nah, ada daerah yang sangat bersemangat mengusulkan. Itu. Kalau ini ditampung semua, nanti akan ada ketidakadilan, jomplang. Makanya tadi Pak Suhadi, sesuai arahan Bu Menteri, coba dilihat perkembangan yang memasukkan data. Itu. Kalau mau gampang, ya udah tampung semua. Yang 4 kali lipat, yang 5 kali lipat dari orang miskin di situ sesuai data BPS, masukkan. Tapi yang terjadi apa? Bisa terjadi kacamata masyarakat, kok kabupaten ini yang kaya-kaya kok dapat PBI. Sementara yang daerah miskin, yang komitmennya kurang, yang kemauan dinas sosialnya juga kurang, tidak ada inisiatif untuk mengusulkan, ya tetap aja persentasenya kecil nerima PBI. Kan itu memprihatinkan. Makanya tidak segan-segan Bu Menteri kan keliling ke seluruh kabupaten. Ditemukan permasalahan-permasalahan seperti ini terjadi. Itu fakta Pak, kami nggak bisa pungkiri. Gitu. Jadi kalau Pak Amrun tahu persis kan perkembangannya dari nama saya tuh Saleh Daulay Pak, jangan sebut nama Amrun. Saya tersinggung nih. Enggak, saya tersinggung. Bapak macam baru-baru kenal saya. Saleh Daulay. Bukan dari tadi 2 kali Bapak sebut nama itu. Enggak, apa maksud Bapak? Saya tanya. Enggak ada. Mohon maaf. Enggak, maksudnya Saleh apa? Daulay, Pak. Mohon maaf. Sales. Salah itu salah nyebut Pak. Ya jangan begitu. Bapak ini kalau rapat benar, di sini rapat benar kalau di Komisi 9. Siap. Siap salah Pak Daulay. Saya panggil Pak Daulay aja ya, daripada salah menyebut depan. Saya kira itu penjelasannya dari Kementerian Sosial. Jadi gini Bu Ketua, apa yang dijelaskan oleh Kemensos ini, bagi saya ini belum bisa menyelesaikan masalah yang sesungguhnya. Karena apa? Buktinya saja, itu kan di cleansing tuh, kan ada yang dihapus-hapus tuh tadi. Itulah yang menandakan bahwa ternyata ada orang yang selama ini masuk di sana nggak benar. Benar nggak? Diperbaiki. Berarti kan sekarang saya mau tanya, yang sekarang yang ada di sana sudah firm nggak bahwa itu semuanya sudah memenuhi kriteria itu? Sesuai yang dikatakan tadi. Ini bukti semua. Jadi kalau mau pakai logika gitu caranya. Ini kenapa kok ini dikeluarin? Yang dikeluarin sekarang kan pasti sakit hati juga. Itu belum tentu dia juga mau dikeluarkan. Dan belum tentu juga mereka merasa tidak berhak. Iya kan? Coba kita cek dulu. Ini kan banyak nih, termasuk banyak loh. 9,2 juta sekian tadi katanya yang keluar. Itu loh maksud saya Bu Ketua. Paham maksud saya? Jadi kalau ada yang dikeluarkan begitu modelnya, itu berarti selama ini data itu tadi berada pada wilayah abu-abu. Buktinya bisa bertahan banyak. Itu dulu BPKP memang menemukan 22 juta orang memang di situ yang datanya nggak jelas. Tapi data itu bukan model begini. Ada yang NIK-nya 2, ganda. Ada yang namanya macam-macam gitu ya. Persoalannya kan banyak, bukan soal persoalan ini. Tapi kalau yang ditidurkan tadi itu beda lagi. Ya kan sekarang katanya udah lebih dari 21 juta.
Nah, kenapa ditudurkan lebih dari 21 juta? Nah, gray area lagi. Ini loh, berarti kan ada wilayah abu-abu semua. Begitu. Jadi ini mohon ya saya enggak tahu ya. Kalau opini saya Pak Hari Hikmat mengatakan apa caranya segala macamnya. Ya silakan kita merumuskan. Jangan sampai rapat saja kita ya sudah enggak happy. Enggak bahagia gitu loh. Bikin rapat model begini. Sekian Ketua, terima kasih. Baik.